Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjawab pertanyaan saudara kita, karena ini ada pertanyaan yang memang saya janji tanggal 1 tayang bulan 5 2024 jam 7.30 bagian Sulawesi, saudaraku ya. Ini pertanyaan saudara kita ini sangat panjang. Ada dua pertanyaan ini saya mau angkat saudaraku, semua panjang. Saat dua konsep. Nah, coba lihat saudara ya. Nah, ini yang pertanyaan yang pertama saya mau angkat. Ini penuh satu lembar buku saudaraku ya. Ini satu, dan yang kedua ini dua lembar yang saya mau angkat. Yang satunya ini, yang satu ini. Jadi oke lah saudaraku. Terima kasih banyak saudaraku, karena ini pertanyaannya sangat luar biasa, sangat lengkap. Lama juga ditulis dulu saudaraku ya, baru dijelaskan lagi juga lama. Jadi kalau mau dijelaskan secara singkat dan jelas saudaraku, gimana caranya bisa dijelaskan semua ini pertanyaan mengenai ukurannya, semua sulit saudaraku ya. Jadi saya itu berbicara memang adanya sesuai dengan pertanyaan saudara di bawah kolom komentar, itu yang saya akan pecahkan secara mendetail, secara meluas, agar supaya saudara itu bisa memahami mengenai adanya dunia perwaletan, yang mana yang dimaksud dunia perwaletan. Betul-betul kita itu harus konsisten di dalam ruangan RBW masing-masing, supaya waletnya bisa berkoloni ya, bisa berkembang biak, bisa berproduktif. Apabila saya ulangi, apabila walet itu sudah berkembang biak, berkoloni di dalam, itu akan dia cetak sarang karena dia sudah padat. Itu ujungnya saudaraku ya. Jadi oke lah saudara-saudaraku, saya akan bacakan ini yang pertama dulu, yang saya angkat dulu ini, karena memang saya janji saudaraku ini satu lembar penuh. Nama channel Uni ya, Askania. Nama channelnya saudara-saudara kita ini Askania Uni. Jadi oke lah saudaraku, saya akan bacakan ya. Tolong disimak videonya, terutama saudara-saudara kita yang di luar lapangan tanpa terkecuali, mulai Sabang sampai Merauke, ujung dari ujung ya. Assalamualaikum, mau bertanya guru. Tolong penjelasannya guru, saya mau mendirikan gedung walet ukuran 5 kali 10 meter. Ya, panjang lagi saudaraku ya. 3 lantai dengan menggunakan bata koringan. Berapa jarak ventilasi pipa yang ideal? Terus berapa media kolam yang dipasang per lantainya? Dan berapa kolam keseluruhan 3 lantai, dan berapa ukuran panjang kali lebar dan ketinggiannya? Panjang saudaraku ya, masih. Kemudian apa yang diisi di dalam kolam, dan kemudian berapa ukuran poin yang paling disukai walet? Yang paling disukai walet, yang paling diinginkan walet, yang paling diincar walet ya saudaraku ya. Dan berapa ukuran LMB yang diinginkan walet? Mohon solusinya guru. Dari Desa Bunging ya, saya ulang ya, saudara kita ini dari Desa Bunging, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan ya. Panjang saudara begini, sedangkan ini pertanyaannya saya lihat ini tayang tanggal 1 bulan 5 2024 jam 7.30. Luar biasa saudaraku, ini baru satu pertanyaan, belum saya pindah yang satunya. Bacanya saja saudaraku, ini pertanyaan saudara ini sudah 4 menit, sudah hampir 5 menit. Kalau menjawab dengan singkat, padat dan jelas, mana bisa. Belum saya jelaskan, ini baru saya baca ini. Sedangkan saya baca ini saudaraku ini sesuai di bawah kolom komentar, supaya pas, tidak lari, tidak melenceng. Nah,
Oke lah saudaraku, mengenai adanya saudara kita ini mendirikan bangunan dengan lantai 3 ukuran 5 kali 10, panjang 15 meter, lebar 3 meter dan 3 lantai dengan menggunakan bata koringan. Itu sangat bagus saudaraku, silakan lanjut. Kedua, saudara kita ini bertanya mengenai adanya ukurannya tentang ventilasi. Saya sudah katakan saudaraku ya, ukuran ventilasi yang ideal, yang bagusnya dipasang di dinding sementara umpamanya tukang bekerja beraktivitas di bangunan saudara, itu ukurannya saudaraku jarak dari jarak yang ini yang memanjang saudaraku ya, itu 50 sampai 55 cm jarak. Nah, itu 2 susung atas bawah, 2 baris atas bawah. Nah, itu ventilasi pipa paralon 3 inci warna abu-abu. Itu yang saudara gunakan ya. Dan saudara sambung di dalam itu elbow. Dan elbow itu ada lagi di dalamnya nanti sambungan pipa, dipotongkan pipa itu kurang lebih 50 sampai 55 cm. Supaya di dalam ruangan RBW itu bisa gelap, reman. Ya, pantulan cahaya matahari tidak masuk di dalam, namun ada masuk tuh tapi hanya reman, itu pun gelap. Ya, justru saya katakan gunakan pipa paralon itu warna abu-abu, karena kalau warna putih itu ada cahaya. Kalau pipa warna putih, apalagi kalau pipanya tipis. Ya, karena banyak macam pipa saudara, ada yang tebal ya, ada yang tipis ya. Saudara menggunakan pipa 3 inci boleh. Saudara menggunakan pipa 4 inci bisa juga. Saudaraku ya, kan ini bata koringan. Terus ukurannya itu bata koringan saudaraku itu ya, ukuran bata koringan panjang 60 cm, ketebalan 10 cm, lebar 20 cm. Berarti panjang kali lebar kali ketebalan. Saya ulang ya, panjangnya itu 60 cm ya, lebarnya 20 cm, ketebalannya 10 cm. Berarti 60 kali 20 kali 10. Ya, itu batako ukurannya itu. Terus di sini 3 lantai, ukuran poin. Ukuran poin yang paling ideal yang diinginkan walik saudaraku, yang paling ideal itu ukurannya kalau 10 kali 15, usahakan saudara menggunakan ukuran poin ada 2. Posnya di atas. Bahasanya monyet-monyetnya. Ya, kan ada beberapa bahasa, ada mengatakan poin, ada mengatakan pos, ada mengatakan monyetnya di atas. Ada bahasa minaranya di atas, bahasa minaranya ya. Itu yang paling bagus saudaraku gunakan kalau ukuran bangunan itu 3 lantai dan panjang kali lebar 5 sampai 15. 5 lebar panjang 15 meter. Saudara saudara bikin poin 3 kali 3 bisa. 2 kali 3, 2,5 kali 3 bisa. Ketinggian 2,5 meter. Itu poin. Dan ukuran LMB saudaraku yang paling ideal kalau ukuran 5 kali 10 panjangnya, lebar kali panjang bangunan 3 lantai, saudara memasang di situ lubang masuknya burung walet 27 kali, saya ulangi saudaraku ya, 27 kali 90 atau sekalian 1 meter, bisa juga 80. Ada 3 ukuran yang bagus di situ kalau ukuran itu tadi. Ya, poinnya 3 kali 3, ukurannya itu sekitar 27 ketinggian, itu LMB panjang 90, antara kita main di situ 80 90. Bisa juga 70. Tapi usahakan ambil 80 atau 90 saudaraku. Itu panjang LMB-nya, lubang masuknya burung walet di poin, letaknya di atas. Nah, saudara-saudaraku ya, supaya saudara itu bisa memahami apa yang saya katakan, apa yang saya maksud. Ini terus di sini saudara mengutarakan mengenai adanya media kolam di dalam ruangan RBW. Kolam saudara yang bikin ya, yang gunakan di dalam, saudara pasang kolam di dalam per lantainya kalau ukuran 5 kali 15,
usahakan kolam saudara pasang ada 2 bisa juga 3 tergantung dari ukurannya di dalam. Kalau ukuran 3x3 berarti kolam itu cukup 2 sudah lumayan. Ambil pertengahan ya, bagi di situ. Nah, tetapi kalau saudara menggunakan ukuran kolam 2,5x3, usahakan 3 kolam di dalam per lantainya. Saya ulang ya, 3 kolam seumpamanya saudara menggunakan ukuran 2 meter, 2,5 meter atau 2 meter kali 3 kali 40. Nah, tetapi kalau saudara menggunakan ukuran kolam 3x3 cukup 2 kolam per lantai. Berarti 3 lantai itu saudaraku itu 6 kolam. 6 media kolam yang saudara pasang. 2 yang di bawah, 2 yang di lantai 2 lantai pertama, 2 kolam yang di lantai kedua dan 2 kolam di lantai ketiga. Berarti jumlah keseluruhan kolam itu saudaraku 6 kolam. Media kolam semua ya. Kalau 22, kalau ukuran itu 3x3, tetapi kalau ukuran 2 meter kali 3 itu 9 kolam. 3 kolam di lantai pertama, 3 kolam di lantai kedua dan 3 kolam di lantai ketiga. Ukuran itu kolam ketinggian 40 cm. Saya ulang ya. Ketinggiannya kolam itu saudaraku 40 cm. Kemudian itu kolam setelah selesai tolong diisi tanah. Lihat ketebalan itu 4 sampai 5 cm. Ya, ketebalannya itu tanah liat. 5 cm bisa, 6 cm juga bisa. Nah, agak tebal lebih bagus. Jangan terlalu tebal sekali juga tanah liatnya saudaraku ya. Bahasa tanah liat itu tanah yang biasanya dicetak, yang dibikin batu merah, batu bata. Bisa juga tanah sawah. Yang tanah yang agak lembe-lembe itu, yang tanah merah itu dingin itu bawaannya itu saudara. Tapi lebih dingin itu yang tanah merah, yang dibikin batu bata. Ada yang tanah merah itu. Wah, cepat dingin itu, cepat dia di dalam ruangan RBW cepat mencapai itu kelembaban. Cepat dia mengontrol. Ya, hawa panas itu dia cepat itu dia apa ya bahasanya dia nangkis. Itu bahasa panas kalau saudara menggunakan tanah liat di media kolam, baru saudara isi air ya. Nah itu jadi itu semua saudaraku ya, saya sudah jelaskan semua mengenai adanya ukuran-ukuran ya. Nah, ini semua praktis saudaraku ya, panjang. Dan itu saudara usahakan dilakukan saudaraku ya. Semua saya sudah jelaskan mengenai adanya pertama mulai ukuran bangunannya dan berapa jarak itu pipa ventilasi dan pipa berapa yang kita gunakan, ukuran berapa dan warna apa itu pipa. Kan ada warna putih, ada warna abu-abu, ada warna banyak warna. Jadi saudara sudah gunakan warna abu-abu itu pipa, supaya gelap masuk di dalam ruangan RBW, tidak terpancar itu cahaya. Karena walet itu menginginkan itu keamanannya di dalam, gelapnya di dalam, supaya dia bisa cetak saran, produksi saran. Nah, apabila dia sudah produksi saran di dalam berarti walet sudah berkeloni. Nah, ujung-ujungnya saudara yang akan merasakan ya. Nah, itu yang saya inginkan saudara-saudara, dan begitu pun juga saudara-saudara itu yang diinginkan selama saudara mendirikan gedung rumah walet, selama itu ukuran tadi 5x10 3 lantai ya. Jadi sudah paham saudaraku apa yang saya katakan, apa yang saya maksud. Mudah-mudahan saudara ini bisa memahami ya. Ini saudara kita ini apa ya, dari Bungin ya. Dari Bungin atas nama Askania, bahasa Nunya ya, Uni ya. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya ya, dilindungi, dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya sekeluarga ya, sakinah mawaddah dan warahmah ya. Terima kasih banyak. Ini saudara Askania Uni atas nama ini Kabupaten Pindrang, Bungin ya, Kecamatan Duampanua. Di sini kalau tidak salah sini Kecamatan Duampanua. Tolong diperhatikan apa yang saya utarakan, apa yang saya jelaskan secara mendetail ya, secara merinci ya. Mudah-mudahan saudara ini bisa mengambil mengambil hikmahnya, mengambil petunjuk saya yang saya jelaskan tadi secara mendetail. Jadi tolong saudaraku silakan
ditonton videonya ya, supaya ada ilmu selalu kita bisa resapi, karena ilmu itu sulit kita dapat, namun kita dapat sulit dilaksanakan. Oke, terima kasih banyak. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah saudaraku ya. Saya akan pindah pertanyaan yang kedua. Saudaraku ya, ini saya sudah selesaikan saudaraku ini pertanyaannya. Sekarang saya pindah ke pertanyaan yang kedua ini. Panjang lagi saudaraku, karena kalau saya bahas hanya satu jawaban dalam satu hari setengah mati, karena banyak pertanyaan yang menunggu. Jadi biasa saya rangkum itu ada 2 pertanyaan, kadang 3, kadang 4 dalam satu kali konten. Kalau kita jelaskan secara pat-pat bagaimana caranya di pat-pat saudaraku, sedangkan bersusung-susung ini pertanyaan mau dijawab. Ya, semua saudara kita ini menunggu adanya nama faktor kejenuhan, faktor bosan, faktor kebimbangan menghadapi di bangunannya masing-masing ya. Jadi okelah saudara-saudaraku, saya akan bacakan pertanyaan yang kedua. Saudara kita ini sudah biasa juga masuk ini, karena saya kenal yang saudara-saudara yang sering-sering, baik yang berkomentar dalam di RB saya yang sudah like ya, bahasa like itu jempol ya. Saya tahu saudaraku, yang like, yang berkomentar, dan yang meminta penjelasan. Kentara di bawah kolom komentar saudara. Oke lah, nama channel @Andi Mardi. Salam Andi Mardi ya. Sehat selalu. Assalamualaikum guru. Kira-kira bangunan RBW dekat laut 10 meter dari laut, karena setiap sore burung walet banyak yang saya lihat bermain di atas pohon bakau. Coba saudaraku ya. Terus saya lanjut. Insya Allah guru, rencana RBW yang kedua, berarti saudara punya RBW yang pertama. Ini rencana RBW yang kedua ukuran 5 kali 15 meter. Sama tadi ukurannya itu yang pertama saya jawab. 5 kali 15. Terus 2 lantai, ketinggiannya per lantainya ya, tinggi per lantainya saudara kita ini 2,75 meter, maksudnya 2 meter 75. Mantap sekali saudaraku. Ukuran jarak antara lantai ke plak 2 meter 75, mantap sekali. Walet suka itu kalau luas tempatnya, walet suka kalau leluasa tempatnya. Apabila banyak sekat di dalam itu walet, biasanya itu banyak yang jatuh. Apabila saudara masuk di dalam seumpamanya cek panik, itu biasa nabrak-nabrak kalau terlalu banyak sekat-sekat. Saya tidak larang sekat saudaraku, tapi ada efek itu sekat ya. Jangan hanya keuntungan yang kita pikirkan ya. Itu mengenai efeknya juga, mengenai adanya itu. Kalau terlalu banyak sekat-sekat, bahasa sekat-sekat itu banyak piling di dalam ruangan RBW, banyak kamar-kamar ya. Padahal wali suka itu kalau meluas di dalam, karena wali dia terbang, beda dengan kita jalan. Terus ya, saya ulang ya, 2 lantai, ketinggian per lantainya 2,75 meter, 2 meter 75. Setiap lantai dan tinggi minara 2 meter 50. Berarti tinggi minara ini, bahasa minara saudaraku ini adalah pos. Pos itu berarti poin. Bahasa poin itu berarti monyet-monyetnya di atas ya, kan banyak bahasa. Bahasa kerennya itu poin ya. Ukuran 2 kali 50. Bahasa 2 kali 50 itu 2 meter 50. Mantap sekali saudara-saudaraku. Lanjutkan. Ini ukuran yang paling bagus sekali ini. Ukuran poin maksud saya, dan ketinggian, saudaraku ya, mohon maaf saya ulangi. Setiap lantai dan ketinggian minara 2,50, berarti 2 meter 50 ya, betul, cukup, mantap saudaraku. Ukuran poin 5 kali 5 meter. Ukuran poinnya mantap juga, sebenarnya terlalu luas poinnya ya. Poin, bahasa poin itu berarti posnya terlalu luas sebenarnya, 5 kali 5, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah itu saudaraku ya. Hanya kalau banyak darah tidak jadi masalah. Kalau poin itu sebenarnya biar ukuran 3 kali 3 atau 2,5 kali 3
itu bagus. Nah, tetapi tidak jadi salahkan, ini kan tempat bermanuvernya burung di situ. Yang penting ya, yang penting ukuran LMB-nya saudaraku, usahakan jangan terlalu luas lubangnya. Mengenai adanya poit itu mau 5x5, mau 3x3, 2,5x3, 2,5x5, 2,5x4 meter, jadi masalah. Yang penting ukuran masuknya itu saudaraku, LMB-nya lubang masuknya burung walet, usahakan itu 27 ya, 27 kali 1 meter, karena di sini besar, usahakan ambil 1 meter ya. 1 meter bisa juga 90, ukurannya 25 ketinggian saudaraku, ketinggian itu LMB, baru panjangnya itu bisa ambil 90 sampai 100 1 meter ya. Itu pesan saya saudaraku ya, kalau saudara mau cepat waletnya beradaptasi di dalam ruangan RBO, karena banyak ukuran LMB itu saudaraku, ada yang besar, ada yang itu tidak jadi masalah kan, beda-beda cara merancang, beda-beda cara merancang saudara kita di luar lapangan. Jadi kita itu tidak bisa ada bahasa ponis, tidak boleh. Hanya porsi saya kalau saya menangani gedung rumah walet di lapangan ya, saudara-saudara kita yang punya maksud saya punya bangunan yang mau ditangani, yang mau mau direhab, biasa saya besar. Kalau saya merehab saudaraku, kalau ukurannya besar itu LMB saya suruh rubah tukannya ya. Nah, kalau di lapangan saudaraku bukan saya yang kerja, saya itu hanya memandai, bahasanya konsultan, merancang, mendesain ya, mengatur semua sama ya. Jadi itu saudaraku yang mengenai ini pertanyaannya. Terus saya, karena memang saya janji ini sama pertanyaan tadi itu, tanggal tayang videonya tanggal 1 ya, bulan 5 2024. Ini saudara kita Andi Mardi, tolong ya diperhatikan ini, karena ini sudah bangunan menyusul. Bahasa bangunan menyusul, saya tidak tahu apakah bangunan kedua, ketiga, keempat. Yang jelasnya ini di sini bahasanya bangunan kedua, berarti ada bangunan sebelumnya. Nah, mudah-mudahan selalu berhasil saudaraku ya. Terus di sini setiap sore burung walet banyak yang saya lihat bermain di atas pohon bakau. Itu mengenai adanya burung walet saudaraku, mengenai adanya main atau cari makan, bahasanya pakan di situ. Itu yang penting ada walet di situ. Kentara itu kalau walet, kentara. Beda kalau seriti, kentara juga kalau burung seriti saudaraku. Ya, itu seriti sejenis tapi tidak sama. Seriti juga punya air liur, hanya kebanyakan dia punya itu rumput, kapas, tetapi ada liurnya hanya sedikit. Beda kalau walet. Walet juga pun kalau bersarang di luar itu ada juga campurannya, dia punya sama dengan seriti, tetapi kalau dibikinkan kandang itu walet dia utuh, dia punya sarang, sarang itu air liur, itu yang dibikin sarang walet kalau mau ditempati bertelur ya itu. Jadi mudah-mudahan saudara-saudaraku ini yang saya jelaskan tadi mengenai adanya itu ya. Jadi kalau walet itu saudaraku tidak usah terlalu gimana mengenai adanya pinggir pantai kah, pinggir gunung, pinggir sawah atau kebun ya, empang. Yang penting sudah ada walet di situ, banyak main, yang penting sedikit atau banyak, yang penting kentara itu saudaraku. Kalau sudah ada walet di situ melebihi dari 5 saudara kita lihat itu berarti banyak temannya. Ya, maksudnya banyak temannya karena walet itu berkeloni. Suka berkeloni, hanya walet itu kalau dia cari makan, maksudnya pakan di situ, di mana di situ banyak pakannya, di situ dia berada, selalu keliling. Di pohon itu ya, apalagi kalau biasanya itu kalau mangga sudah mulai keluar itu pucuk-pucuknya itu mangga ya istilahnya, kalau mau musim buah lagi itu di situ banyak makanannya walet. Kan itu walet itu makanannya insan-insan yang kecil-kecil. Kentara itu kan ada dijual itu puderpung bahasanya. Itu makanannya walet kalau sudah jadi itu. Tuh. Banyak makanannya walet saudara-saudaraku ya. Jadi saudaraku ini perlu memahami mengenai adanya ruangan RBW-nya. Nah, mengenai adanya tatahan, karena di sini ini bahasa bisnis sarang walet saudaraku. Bisnis gedung walet. Wah, sudah punya walet mau lagi bikin. Wah, betul-betul. Bukan sarang walet saja bisnis saudaraku ya, bangunannya pun juga selalu dibikin. Berarti saudara ini sudah menuju ya, menyusul bangunan ke selanjutnya. Mudah-mudahan ke depannya lagi ya begitu lagi ya, karena sudah
Sudah mudah-mudahan sudah mapan ya saudaraku ya. Jadi saudara itu ini ukuran yang saudara gunakan mengenai adanya ukuran 5 kali 15 meter bangunan saudara sudah lumayan. Yang kedua dua lantai tinggi, per lantainya itu 2 meter 75 bagus saudaraku. Setiap lantai dan ketinggian itu minara 2 meter 70 ya. Ukuran poin 5 kali 5. Mohon petunjuknya. Itu petunjuknya tadi saudaraku. Jadi saudaraku ini pesan saya ya. Pesan saya kalau saudara menggunakan ini sudah memasang di bagian pinggir pantai ya. Usahakan itu arahan lubangnya saudaraku ya, jangan menghadap ke tempatnya matahari tenggelam. Karena itu hawa laut itu kalau mengarah ke sana itu panas hawa. Jadi usahakan membelakangi itu, apalagi kalau pantulan cahaya matahari masuk ya. Ya sebenarnya itu mengenai adanya penghadapan LMB itu tidak jadi masalah, mau ke belakang, mau ke depan, ke samping, ke kiri, maksud saya itu lubang LMB-nya. Banyak bahasa itu, bahasanya kalau seumpamanya menghadap ke begini, waletnya pulang, harus kita menjemput itu arahannya lubang LMB. Sebenarnya tidak begitu kalau walet itu pintar, itu dia berputar. Kalau memang dia suka di tempat dalam itu dia akan tinggal. Biar menghadap ke timur kah itu LMB-nya, maksudnya lubang masuknya, atau menghadap ke selatan, menghadap ke barat atau ke utara, semua bisa. Hanya yang kita jaga itu kalau menghadap umpamanya matahari di ujungnya umpamanya timur, tenggelam matahari ya kan terbit kan barat. Ya, mulai dari terbit barat ya timur. Nah, itu kalau pantulan cahaya matahari keras masuk itu biasa terpengaruh di dalam ruangan RBW. Justru itu ada bahasa saya katakan tolong diadakan pailin, sekat lar untuk menghalangi itu pantulan cahaya masuk di dalam ruangan RBW supaya ini si walet di dalam yang tinggal yang di dalam ya, yang sudah mulai berkoloni, yang beradaptasi, itu aman, tidak canggung karena adanya itu pantulan cahaya matahari. Apalagi kalau sudah jam 2 sore, wah itu terang sekali itu masuk pantulan kalau tidak ada bahasa sekat. Begitupun juga adanya itu mengenai adanya ventilasi. Yang pertanyaan saudara kita ini yang tadi yang saya jelaskan mengenai adanya pertanyaannya ini Askania ya. Ini dari Bunging ya, dari Bunging Kecamatan 242 Kabupaten Pinrang. Saya sudah jelaskan juga tadi itu mengenai adanya ventilasi. Itu diusahakan di bendung itu gunakan ventilasi warna abu-abu. Karena itunya mengenai sebenarnya itu kenapa bukan warna putih, kenapa bukan warna yang lain, kenapa abu-abu? Karena itu cahaya itu yang kita mau hilangkan itu pantulangnya. Karena walet suka yang tempat gelap. Makanya selalu saya katakan kalau saudara mendirikan gedung rumah walet, padukan seperti walet goa. Walet goa itu alami ya, gelap di dalam, sejuk di dalam, dingin di dalam, amang di dalam ya. Tidak ada semua itu yang digunakan yang saudara gunakan semacam suara di sana di gua. Tidak ada suara panggil, tidak ada juga suara inap, tidak ada suara tarik, tidak ada di sana. Tidak ada juga sarang pancingan saudaraku di gua, tidak ada juga sarang imitasi, tidak pernah juga disompor predatornya di sana. Banyak macam di situ. Tidak pernah juga ada bahasa ventilasi di gua. Tidak ada bahasa diisi tanah liat kalau di gua. Alami di situ. Justru saya katakan bisa dilihat di gua ya. Tetapi saudara tidak bisa menyamakan gua, hanya cukup menggambarkan. Selalu saya katakan itu. Oh, gua itu berarti wali itu suka lembab. Buktinya wali banyak gua, banyak lubang di gua, tetapi wali selalu mencari tempat yang lembab. Karena itu kekuatannya walet itu kalau dia bikin rumah, bikin sarang itu kan air liur. Ya, itu justru itu walet itu suka yang tempat lembab, gelap, begitupun juga aman, sejuk. Itu walet itu habitatnya walet itu di goa. Cepat berkoloni, cepat berkembang biak di sana, cepat beradaptasi sampai itu jutaan itu walet dalam sampai miliaran itu di goa. Luar biasa itu walet goa itu saudaraku. Justru itu kita memadukan di goa
Ya, umpamanya saudara membangun itu apakah satu lantai seperti yang kemarin-kemarin ada saya jelaskan itu satu lantai, ada yang dua lantai, tiga lantai dan empat lantai dan seterusnya. Tergantung dari ukuran panjang kali lebar kali ketinggian, begitu pun juga ketebalannya bangunan, begitu pun juga mengenai adanya ventilasi. Jadi saya itu saudaraku merangkum semua gimana caranya supaya saudara itu bisa memahami di dalam ruangan RB saudara, supaya walid itu bisa beradaptasi dengan nyaman, supaya walid itu bisa berkembang biak dengan tenang, supaya walid itu bisa berkeloni dengan maksudnya tanpa gangguan. Nah, justru selalu saya katakan saudaraku, faktor mengenai menghadapi walid itu ya, menghadapi burung walid adalah faktor kesabaran. Itu nomor satu. Itu nomor satu saudaraku. Nah, apalagi kalau bagi pemula, yang bagi pemula itu sulit itu dihadapi itu mengenai walid, selalu mau masuk di dalam, mau cek selalu bangunannya itu, ruangannya apakah sudah ada saran, apakah sudah berapa walidnya tinggal di dalam. Gitu lagi, ada telurnya lagi, kapan menetas telurnya, apa sudah jadi telurnya, pasti begitu. Karena saya pernah merasakan yang kayak gitu saudaraku. Saya punya gedung rumah walid, saya pernah rasakan. Jadi saya tahu, saya bisa tahu karena saya sudah jalani mengenai adanya di dunia perwalitan, saya sudah rasakan saudaraku ya. Begitupun juga teman-teman kita yang di luar sana, sama, tidak ada bedanya ya. Justru selalu saya katakan, kalau saudara ingin sukses, saudara ingin mencapai apa yang diinginkan saudara selama mendirikan gedung rumah walid, nah, usahakan saudara itu tahan kesabaran ya. Usahakan di dalam ruangan RBW itu kita itu lengkapkan di dalam. Yang mana yang saya maksud lengkapkan di dalam ruangan RBW saudara adalah mengenai adanya media. Media itu semacam media kolam, kalau kolam, dan kolam itu isi tanah liat itu supaya cepat mencapai kelembaban. Media ventilasi mengenai adanya udara yang masuk di dalam ruangan RBW supaya bisa menyatu antara suhu dan kelembaban. Bahasa kelembaban itu adalah air. Kalau berbahasa mengenai adanya suhu, yaitu berbahasa suhu mengenai adanya udara angin dari luar masuk ke dalam ruangan RBW. Ukuran yang paling bagus kalau kelembaban saudaraku yang sering cepat dihuni walid ya adalah 88, 89, 90 sampai 95% 24 jam siang malam berlaku terus itu. Ya, kurang dari ukuran itu atau melebihi dari ukuran itu, yang penting jangan terlalu jauh, tidak jadi masalah. Ya. Sekarang ukuran suhu udara yang masuk di dalam ruangan RBW yang disukai walid adalah 29,5 sampai 30 Celcius. Itu yang diinginkan walid. Kalau walidnya mau berkeloni cepat, kalau walidnya mau berkembang biak dengan cepat, kalau walidnya mau bikin sarang dengan cepat, kalau walidnya mau bahasanya mau beradaptasi dengan cepat. Apabila walid liar yang masuk di dalam itu cepat dia tinggal karena dia merasakan sesuatu yang di dalam. Itu ada bahasa perpaduan gua lembab, itu yang dia cari walid. Nah, selalu saya katakan saudaraku, tolong diperhatikan di dalam ruangan RBW-nya kalau saudara ingin sukses. Oke? Jadi oke saudaraku, terima kasih banyak, saya sudah jelaskan secara mendetail. Ada 2 pertanyaan ini, 2 lembar buku. 2 lembar buku ini saya jelaskan secara mendetail. Yang pertama nama channel @askania uni dari Bunging. Yang kedua nama channel adalah Andi Mardi. Alhamdulillah semua saya sudah selesaikan, saya punya tugas. Bahasanya saya sudah dealkan pertanyaan saudara, soal saudara saya sudah jawab. Terima kasih banyak saudaraku. Jadi kalau ada kata-kata saya salah mohon dimaafkan karena saya adanya gini, saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Yang sempurna itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita itu manusia ciptaan. Ya, tidak ada yang sempurna. Cukup kita itu bersabar, terima adanya cobaan, ya, kita bersabar dan semua manusia itu pasti dicoba. Ya, bahasa cobaan itu adalah cobaan, hambatan, tantangan, rintangan dan halangan, semua datangnya dari Allah. Sisa saudara yang bersabar menghadapinya. Oke, kalau masih ada mau ditanyakan saudaraku, tolong ditulis di bawah komentar. Nanti kita sharing melalui dengan interaksi di video.
kalau seumpamanya saudara meminta penjelasan. Tetapi satu pesan saya saudaraku, tolong mengerti karena masalahnya banyak pertanyaan saudara kita yang belum saya sempat angkat. Insya Allah kalau panjang umur, insya Allah saya akan angkat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.